Apa yang lo harapkan dari sebuah smartphone berharga 1 juta rupiah kurang 1.000 rupiah? Inilah dia Mito Impact Android One, smartphone yang sangat fenomenal di awal tahun ini. Jadi setelah Google sukses dengan Android, lalu mereka membuat device yang bernama Nexus. Mereka mencoba membuat device yang diperuntukkan oleh orang-orang newcomer yang punya budget kurang dari 2 juta. Jangankan 2 juta, 1 juta rupiah, lo dapat sebuah smartphone Android dengan dukungan Google selama 2 tahun. Jadi kalau ada update, dia pasti dapat duluan selama 2 tahun. Dan juga, kalau kita bedah spesifikasinya mirip-mirip sama Xiaomi Redmi One S. Yap, ini adalah smartphone yang sangat berpengaruh pada hidup gue yang dulu dimana gue biasanya pakai smartphone yang selalu high end gitu kan. Terus dikasih Redmi One S, disuruh coba, ternyata Redmi One S ini membuka pikiran gue bahwa smartphone murah tidak harus murahan dan memiliki performa bagus. Oke, memang performanya sangat bagus, tetapi smartphone ini ketika gue pertama kali nyoba, mungkin ya pasti ragu dong, ini mereknya Mito, ya kan? Ketika lu pertama kali megang, tentunya lu akan ragu, kok ini smartphone-nya Mito ya? Mito itu kan smartphone-nya Limbat. Lu beli Mito, itu tandanya lu ngefans sama Limbat. Iya. Jadi si Android One ini dia bekerja samanya sama Nexian Journey, Mito Impact, dan juga dia juga ada Evercost One ya. Secara fisik memang smartphone ini tidak terlihat mahal. Kelihatan seperti smartphone 1 jutaan atau di bawahnya, terutama dari bahan plastiknya. Apalagi di bagian belakangnya ya, kalau kita sentuh pasti sidik jari kita akan menempel. Ya, ini glossy-nya tuh nggak bagus banget. Dan beberapa orang, karena di sini ada logo Mito, itu karena mereka gengsi, yang bisa dihapus ternyata di Kaskus, gue baca. Iya, kan nggak pengen ya dibilang kayak Limbat ya. Terus secara ketebalan, dia memang tidak begitu tipis, tapi juga tidak bisa dibilang terlalu tebal. Dia cukup langsing di 8,9 mm. Lalu di bagian bawah kita akan menemukan sebuah port USB. Di bagian samping kanan kita akan menemukan 3 buah tombol untuk membuka, dan di bawahnya lagi ada untuk volume up dan volume down. Di bagian atasnya kita akan menemukan port 3,5 mm untuk menaruh headset. Di bagian depannya, dia tidak ada tombol fisik sama sekali. Jadi untuk menekan home button dan menekan back button, dia memiliki tombol pada layarnya, dan di bawahnya sama sekali tidak ada tombol kapasitif atau semacamnya. Di bagian atasnya kita akan menemukan sebuah speaker yang didesain tidak pas, dan sebuah kamera yang gue cukup suka dengan performanya. Smartphone ini dipegang, gue nggak bisa bilang nyaman, dan tombol-tombolnya terasa murah. Dan gue agak sedikit nggak suka ketika megang HP ini, dia memiliki tombol yang berdekatan, sehingga ketika kita mau mencet tombol unlock, kadang-kadang kita malah kepencet tombol volume up atau volume down. Awalnya gue sedikit ragu ketika akan mencoba sebuah Android One. Kenapa? Karena harganya yang sangat murah. Ini harganya cuma 1 juta. Yap, 1 juta dapat kembalian 1.000. Dan apa sih yang bisa lo dapat dengan smartphone harga 1 juta? Ternyata spesifikasinya cukup lumayan. Dia memiliki prosesor Cortex A7 quad-core 1,3 GHz dari MediaTek. Lalu dia memiliki layar 4,5 inci FWVGA IPS 480x854. Meskipun begitu, layarnya masih kurang tajam, tidak seperti Xiaomi. Dan touch panelnya dia punya 5 titik kapasitif touchscreen, biasanya kan 10 titik ya, dia cuma 5 titik. RAM-nya 1 GB dan internal memorinya 8 GB. Tidak hanya itu, meskipun harga 1 juta, kita baru aja langsung dikasih beberapa bonus kayak misalnya memory card 8 GB. Lalu kita juga mendapatkan 1 buah screen guard. Dan menariknya lagi, jika HP-HP seperti di bawah 2 jutaan, itu biasanya nggak dikasih earphone. Tapi di sini kita dikasih earphone. Dan suaranya juga cukup oke mengingat harganya 1 juta rupiah. Kamera depannya hanya 2 megapiksel, tapi percayalah, kameranya tidak kalah dengan Xiaomi Redmi One S. Dan kamera belakangnya sebesar 5 megapiksel juga bisa diandalkan. Hanya saja, ketika di malam hari, kita akan menemukan beberapa bug ketika lo mencoba menyalakan flashlight. Nah, kalau ngebug jadinya seperti ini, jadi terlalu terang.
Dan untuk hasil fotonya, kalau lo mau lihat bisa lihat di link di bawah ini. Awalnya gue mungkin agak pesimis dengan HP 1 juta rupiah. Ya 1 juta rupiah lo mau ngapain sih? Tapi ternyata gue coba masukin semua akun media sosial gue, mulai dari Pet, BBM, Line, WhatsApp, KakaoTalk, Twitter, Instagram, dan yang lain-lain. Facebook Messenger juga jalan, semuanya jalan. Setelah beberapa hari, ternyata gue gak menemukan lag ataupun force close yang gue biasa dapetin di smartphone lain. Di sini ternyata jalan sangat smooth. Bahkan yang gue heran ketika gue buka multitask, ini banyak banget ya tes yang gue buka dari atas ke bawah. Gue buka semua aplikasi, semuanya berjalan di background. Dan ketika gue buka settings, berapa RAM-nya? Ternyata RAM-nya dia masih ada sisa sekitar 400 MB. Atau kadang-kadang bahkan bisa sampai 500 MB. Bandingin dengan HP dengan RAM 2 GB, tapi ternyata pas running kita cuma dikasih free space mungkin sekitar tinggal 300 atau 400. Bahkan banyak smartphone lain yang ketika aplikasi berjalan RAM-nya hanya tersisa tinggal 100 atau 200 MB dan kita harus cleaning terus biar sisa RAM-nya masih banyak. Tapi di sini tidak perlu. Itulah hebatnya. Dan amazingnya lagi, gue bisa mainin beberapa game-game berat seperti Real Racing, Asphalt, bahkan di channel sebelah ada yang bisa mainin Grand Theft Auto San Andreas. Terus kita ngomongin performa, tentunya pasti kita nggak luput dari namanya Antutu. Berapa hasil Antutunya yang kita dapatkan? Ternyata kita mendapatkan hasil Antutu di angka 19 ribuan, atau cuma beda 1000 dibandingin Xiaomi Redmi One S yang harganya lebih mahal 500 ribu. Jadi ini harganya sangat terjangkau 1 juta, tapi ternyata performanya, smoothness-nya sangat baik sekali. Even gue nggak percaya ini HP harganya 1 juta, meskipun dari looks-nya ya seperti itulah. Uniknya lagi, smartphone ini juga punya daya tahan baterai yang cukup bagus, meskipun dia baterainya hanya 1700 mAh. Kecil sih, tapi dibandingkan dengan Redmi One S, kalau gue pakai sehari-hari, itu performanya hampir 1,5 kali lipatnya dibandingkan dengan Xiaomi. Lanjut, untuk musik, seperti gue bilang, audionya lumayan. Yep, dia punya fitur equalizer, dan ketika equalizer lu nyalain, itu suaranya bassnya cukup nendang meskipun nggak jernih. Dan kalau misalnya lu naikin bass busnya terlalu tinggi, itu nanti suara treble-nya akan tenggelam. Mendingan kata gue direndahin aja. Dan kalau misalnya lu mau browsing, dia juga browser Google Chrome bawaannya ini juga sangat bagus. Gue menemukan beberapa kali membuka tab yang sangat banyak itu masih smooth. Dan lucunya kalau misalnya kita membuka tab di Chrome itu kan biasanya ada gesture khusus ya, kita ada pencetan khusus. Tapi kalau di sini kita mau ganti tab, itu ganti tab kita menggunakan folder untuk membuka aplikasi yang lain. Jadi tiap satu tab dia membuka satu aplikasi Chrome di tempat yang baru. Jadi kita scroll seperti ini. Jadi kesimpulannya, kalau lu mencari sebuah smartphone, oke, gue nggak ngomong lu mencari semua smartphone. Menurut gue, semua orang harus beli smartphone ini. Even lu punya smartphone yang high-end, misalnya lu pakai Galaxy Note 9, emang udah ada? Belum ada. Misalnya lu beli Galaxy Note 4 harga 8,5 juta, ya lu bisa dapetin 8 Android One. Lu beli Android One cuma buat lucu-lucuan aja, lu bakal mikir, gila ya, ini smartphone, ini performanya hampir sama baiknya dengan smartphone high-end. Minim crash, minim lag, dan dia bisa menjalankan aplikasi-aplikasi besar, aplikasi-aplikasi berat yang mungkin lu nggak akan percaya itu bisa dilakukan oleh sebuah smartphone 1 juta. Dan kabar baiknya, untuk Anda yang punya anak ngerengek pengen beli smartphone buat main game, ya anak-anak sekarang kan gitu ya, kasih aja smartphone ini. Main game yang cukup berat itu bisa, dan smartphone ini cukup user friendly. Jadi itu aja kesimpulan dari PC Trend. Sampai jumpa di review-review berikutnya.